Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Masjid Hasanuddin Majidi adalah salah satu dari jumlah masjid yang ada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masjid ini tepatnya berada di kawasan Jalan Brigjen Haji Hasan Basri atau dekat Bundaran Kayu Tangi, kota Banjarmasin. Lalu siapakah Hasanuddin Majidi? Kenapa namanya diabadikan menjadi nama sebuah masjid? Tak dapat dipungkiri, sejarah telah mengukir dan mengabadikan lawan revolusi dan 13 pahlawan Ampera atau pahlawan amanat pembela rakyat. Mereka ini gugur sebagai pahlawan saat peristiwa atau tragedi gerakan 30 September tahun 1965 yang didalangi Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI. Di antara 13 pahlawan Ampera tersebut, Hasanuddin bin Haji Majidi, ia adalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang meninggal karena ditembak sewaktu berlangsungnya demonstrasi mahasiswa yang menuntut Tritura atas pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1966. Peristiwa 10 Februari 1966. Dari rumahnya di Jalan Batu Piring nomor 21 Banjarmasin, Hasanuddin akrab disapa Hasan di keluarga besarnya, yaitu berpamitan dengan sang ayah Haji Majidi. Seorang pegawai kantor gubernuran itu mengizinkan sang anak bergabung dalam aksi demonstrasi mengusung 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Dibuncingi sang kakak, Hasan pergi cepat-cepat dengan sepeda ontelnya menuju titik kumpul di kampus Universitas Lambung Mangkurat di Jalan Lambung Mangkurat yang kini jadi kantor Bank Mandiri. Ia ingin bergabung dengan para seniornya seperti Mas Abi Karsa atau Ketua Periode KMAI, Gusti Rusdi Effendi, Yusriansa Ajis, Jok Mentaya, Anang Adinansi, AS Mustafa, atau Ketua Presidium KAMI, Zainuddin Rais, Johar Hamid, dan wartawan harian Mimbar Mahasiswa Haji Muhammad Husni Tamrin. Benar saja, pagi 10 Februari 1966 sudah ada ribuan mahasiswa baru dan senior berkumpul. Mereka mengenakan baju alma mater kebesarannya, ditandai dengan peci hitam dan logo Universitas Lambung Mangkurat di sisi kanan peci. Barisan mahasiswa yang bergabung dalam KAMI ini membaur bersama dalam lautan massa yang diperkirakan mencapai 15.000 demonstran. Mereka telah mengikuti apel siaga di lapangan Merdeka yang sekarang menjadi halaman Sabilal Mutadin. Ada sekitar 16 organisasi kemahasiswaan, pelajar, dan kemasyarakatan bergabung, terkecuali Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan lainnya. Masa demonstran ini menuntut kepada Gubernur Kalimantan Selatan Haji Abrani Sulaiman, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Milono, serta disaksikan Kepala Staf Daerah Militer atau Kasdam 10 Lambung Mangkurat, Kolonel Sotopo Yuwono. Begitu usai menyampaikan tuntutan, massa pun bergerak menuju kantor Konsulat Republik Rakyat Cina yang kini menjadi kantor Anjing Rem di Jalan Peretandian Banjarmasin. Konsulat Tiongkok ini jadi sasaran demonstran karena diduga menjadi backing para tengkolak atau cokong sembako yang membuat harga melambung naik. Saat menyampaikan aspirasi, petugas konsulat Tiongkok ini menolak hingga memicu kericuhan. Ini ditambah aksi petugas keamanan yang menyemprotkan air dari mesin pemadam air untuk menghalau massa. Hujan suara tembakan dipadu terjangan air mengguyur semua demonstran. Ada yang jatuh pingsan dan sebagian besar menjadi korban pemukulan aparat yang represif. Ditunjuk sebagai koordinator, Mas Abi Karsa pun menyampaikan surat pernyataan dari KAMI dan segenap massa pendemo. Akhirnya massa pun membubarkan diri. Ada kesepakatan usai menyampaikan tuntutan di konsulat Tiongkok.
Masa pendemo dari kalangan pelajar disuruh pulang, sedangkan arus mahasiswa terbagi lagi dalam dua bagian masa. Sebagian mahasiswa justru bergerak pulang menuju kampus Universitas Lambung Mangkurat. Sebagian lagi melakukan long march melewati Jembatan Dewi menuju kawasan Pasar Baru dan Pasar Sudi Mampir. Begitu tiba pertigaan pasar, teriakan mahasiswa yang menuntut penurunan harga, pembubaran PKI justru makin kencang. Mereka begitu garang menyuarakan tuntutan itu. Tepat di depan pertigaan toko roti Minseng di Jalan Pangeran Samudra. Rupanya kehadiran ribuan massa itu dianggap mengganggu stabilitas keamanan, hingga pasukan BKO dari Batalion K Jawa Tengah yang berjaga-jaga menembakkan dari senapannya dari ketinggian bangunan. Di tengah situasi yang kian tegang, Hasanuddin HM tewas. Hasan pun digotong ramai-ramai oleh rekannya menuju klinik kesehatan Muhammadiyah. Namun, lubang peluru yang bersarang di pinggang belakangnya terus mengeluarkan darah hingga meninggal dunia. Ia diangkat sebagai pahlawan amanat pembelaan rakyat atau Ampera dari Banjarmasin dan dimakamkan berdampingan dengan Pangeran Antasari. Untuk memperingati perjuangan Hasanuddin HM, peringatan pahlawan Ampera pun disematkan. Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk mengenang almarhum, telah dibangun sebuah masjid di kota Banjarmasin dengan nama Masjid Hasanuddin Majidi yang dibangun pada tahun 1985 dan diresmikan tahun 1986 serta diresmikan lagi dari hasil renovasi tahun 2013 oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Masjid ini semula berada di kampus lama Universitas Lambung Mangkurat di Jalan Lambung Mangkurat. Di video kali ini kita akan mencoba mengulas atau melawan lupa tentang terjadi sebuah peristiwa atau tragedi Jumat Kelabu Banjarmasin. Paling tidak kisah ini dapat mengingatkan kita tentang masa lalu agar di masa depan lebih baik. Perjalanan bangsa Indonesia dihiasi dengan berbagai peristiwa bersejarah. Peristiwa-peristiwa inilah yang nantinya ikut mempengaruhi perkembangan di tanah air. Meskipun tidak sedikit pula peristiwa di masa lalu menjadi sebuah kenangan kelam dalam sejarah Nusantara. Salah satu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah Indonesia terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meskipun peristiwa ini tidak banyak dikisahkan seperti halnya kerusuhan Sampit, kerusuhan Poso, atau kerusuhan Mei 1998. Namun dampak yang diakibatkan menjadi salah satu yang terburuk menjelang berakhirnya Orde Baru. Ratusan korban berjatuhan, beberapa orang dikabarkan menghilang, bangunan dan fasilitas umum pun dirusak dan dibakar. Keberingasan dan kekejaman manusia tergambar di hari Jumat 23 Mei 1997 itu. Kota Banjarmasin yang tadinya tampak damai berubah seolah telah terjadi peperangan. Peristiwa mengerikan itu meninggalkan duka bagi keluarga korban dan juga kerugian materi dengan jumlah yang tidak sedikit. Peristiwa kerusuhan tersebut pun dikenal dengan sampai saat ini dengan sebutan Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Awal mula peristiwa tanggal 23 Mei 1997 bertepatan dengan hari Jumat. Dalam rangka menyambut pemilu 1997 akan ada acara besar yang dilangsungkan di pusat kota. Salah satu partai yang ikut serta dalam pemilu akan menyelenggarakan kampanye dengan panggung hiburan rakyat. Panggung hiburan rakyat itu rencananya akan dilaksanakan usai ibadah sholat Jumat. Namun rencana tersebut tidak pernah terwujud dan justru berubah menjadi sebuah tragedi berdarah yang akan selalu dikenang. Dilansir dari bosca.id,
Sebagian massa dari kampanye Golkar yang berdiri dari anak-anak muda membuat kegaduhan dengan membuat suara raungan sepeda motor, sehingga mengganggu ketenangan masyarakat Muslim yang tengah melaksanakan sholat Jumat. Hari ini pula dilanjutkan dengan arak-arakan sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra. Sebenarnya sudah ada larangan untuk tidak melewati Masjid Nur. Terlebih saat itu jemaah sholat Jumat juga meluber ke depan halaman depan masjid. Namun masa kampanye yang didukung oleh Satgas Golkar tetap ngotot ingin melewati jalan tersebut dengan alasan sholat Jumat sudah hampir selesai. Usai sholat Jumat, massa yang tadinya terganggu ibadahnya mulai berdatangan dari berbagai penjuru untuk menuju kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan. Bentrokan pun tak terelakkan antara massa dengan Satgas Golkar dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia. Situasi memanas. Pukul 2 siang, situasi kian memanas. Massa yang melengkapi dirinya dengan senjata tajam mulai bergerak ke pusat kota. Pergerakan ke pusat kota juga diikuti dengan perusakan bangunan, mobil, dan fasilitas umum yang dilalui massa tak luput dari amukan. Bentrok fisik pun menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Ruko-ruko dirusak dan mitra plaza dibakar. Aksi penjarahan pun tak terhindarkan. Listrik yang ikut padam menjadikan suasana kian mencekam. Pemandangan di kota Banjarmasin kala itu tampak kacau bak arena peperangan. Dari yang semula hanya melibatkan dua kubu, kerusuhan akhirnya melebar hingga massa menjadi tak terkendali. Dikabarkan bahwa terdapat beberapa gereja dan satu kelenteng yang ikut dihancurkan. Rumah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa pun tak luput dari serangan massa. Tragedi berdarah ini terus berlangsung hingga dini hari. Pasukan keamanan pun beraksi di malam hari. Pasukan keamanan yang terdiri dari prajurit TNI dan Polri mulai menyisir kampung-kampung kecil untuk memburu massa dan para penjara. Jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa ini dinilai menjadi salah satu yang paling parah di masa-masa berakhirnya rezim Orde Baru. Menurut data hasil investigasi tim pencari fakta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, tercatat ada sebanyak 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 lain hilang. Belum lagi dengan kerugian material yang tentunya sangat besar. Pusat pertokoan, kantor pemerintahan, tempat peribadatan, sekolah, hingga rumah warga, bahkan rumah panti jompo ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan dihancurkan. Ratusan mayat dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal di komplek pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, yang terletak 22 km sebelah tenggara Banjarmasin. Di sana kita juga akan menemukan kayu yang tertancap dengan tulisan Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997.